Shalom Kati Family yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita kembali menikmati sajian teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ke 4. Demikian bunyinya. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman-Nya. Kati Family yang dikasih Tuhan, menjadi kesaksian hidup bagi orang lain adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Melalui kehidupan orang percaya yang menjadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan akan dimuliakan. Salah satu contohnya adalah Cornelius. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat kedua dicatat bahwa Cornelius adalah orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius bukan hanya saleh dan takut akan Tuhan, tetapi ia juga seorang yang murah hati, suka menolong dan memberi banyak sedekah kepada orang lain. Cornelius juga tekun berdoa kepada Allah, bukan pada waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat. Cornelius juga orang yang tulus hatinya, dan ia memiliki reputasi yang baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Namun sayangnya ada sesuatu yang kurang dalam diri Cornelius, yaitu ia belum pernah mendengar nama Yesus dan belum percaya kepadanya. Itulah satu-satunya yang kurang dalam diri Cornelius. Dan karena kemurahan Allah mengutus Petrus untuk menjumpai Cornelius. Dan ketika berjumpa dengan Cornelius, Petrus tidak membicarakan hal-hal lain selain perihal Yesus Kristus, karena itu sangat diperlukan oleh Cornelius. Cornelius perlu mendengar perihal kehidupan Tuhan Yesus, baik itu kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan juga kedatangannya kelak kembali. Karena di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 10 ayat 42-43, di sana dicatat, "Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Pada akhirnya Cornelius bukan saja mendengar tentang Yesus Kristus, tetapi ia juga percaya kepadanya dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kati Family, kesalehan manusia tanpa Yesus Kristus tidak ada artinya apa-apa. Karena sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya yang dibutuhkan oleh setiap orang berdosa agar memperoleh keselamatan. Dan itulah yang harus disaksikan oleh setiap orang percaya. Dan biarlah kita sebagai orang percaya senantiasa memiliki kerinduan untuk menjadi saksi dan memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi umat-Mu, dan ajar kami senantiasa menjadi saksi-Mu
untuk dapat menceritakan karya keselamatan-Mu bagi mereka yang belum percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.